бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada dalam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen, karena semua itu membuat Mbah Wira bahagia dan bersemangat untuk terus berbagi dan mengedukasi. Oke, sedulur semua, kali ini kita ada terawangan ya, masuk pada tanggal 12 Desember, promo terawangan 50%, 12-12 baru bisa Mbah Wira terawang hari ini, 22 Desember 2022 jam 6 pagi, ya terawangan jam 6 pagi. Mbah Wira masih ada waktu beberapa menit sambil menunggu berangkat ke kantor. Untuk terawangan badan ya, klien nomor 5646 ya, terawangan klien nomor 5646 ini Mbah Wira menemukan sesuatu yang unik ya, Mbah Wira menemukan sesuatu yang beda. Semoga apa yang Mbah Wira ulas memang tepat sebagaimana yang Anda rasakan dan dapat membawa manfaat positif bagi Anda khususnya dan bagi para pendengar pada umumnya. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi manusia secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit baik medis maupun non medis ya. Hal ini penting untuk dibahas karena memang banyak orang yang merasa kena guna-guna, kena santet, kena pelet, kena kiriman gaib, kena ya ketempelan, kesurupan dan sebagainya. Kalau memang benar seperti itu, maka kita bisa melihat dari karakter energi yang dia miliki itu rendah. Nah, di sini untuk klien nomor 5646 Mbah Wira tidak melihat itu. Mbah Wira tidak merasakan itu. Energi tubuh Anda cukup stabil. Ya, cukup stabil meskipun tidak tinggi tapi cukup stabil. Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat olah diri ya, tempat diri, olah rasa, baik berupa meditasi, wirid, puasa, bertapa ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya, karena setiap aliran itu memiliki tata cara tempat dirinya masing-masing ya. Kalau al-hikmah itu ya puasa ya, meditasi, ada meditasi, wirid. Kalau kejawen meditasi sama olah rasa ya. Memahami jagat alit, jagat ageng, memahami diri sendiri, jagat alit itu diri sendiri ya, memahami diri sendiri dan jagat ageng, alam dan sekitarnya itu jagat ageng. Kemudian kalau wikan ya alam, utamanya dia menyelaraskan diri dengan alam, menggunakan simbol-simbol lilin dan sebagainya. Ya, satanik, demonik, biasanya sesembahan ya, meditasi, bertapa, sembahan kepada para demon ya, para iblis dan lain sebagainya. Itu setiap aliran itu banyak sekali. Kalau kasepuhan itu Mbah Wira belum pernah belajar ya, jadi Mbah Wira nggak bisa cerita. Tapi kalau apa bedanya al-hikmah dan kejawen? Kalau al-hikmah itu dia bentuk-bentuk upaya tempat dirinya lebih menekankan pada upaya ibadah ya kepada Tuhan. Sedangkan kalau kejawen itu lebih pada memahami diri sendiri dan alam sekitar. Jadi jagat alit, jagat ageng, Tuhan itu masuk. Jadi kalau al-hikmah itu hablum minallah, hablum minan nas ya. Kemudian kalau di kejawen itu ada hablum minan nas, hablum minallah itu juga ada ya. Kemudian ada satu lagi hablum minal alam. Jadi bagaimana hubungan kita terhadap alam sekitar. Apakah dalam al-hikmah hablum minal alam itu nggak ada? Ada, tapi lebih utamanya di hablum minallah. Kemudian turun ke hablum minan nas ya. Jarang al-hikmah yang membahas hablum minal alam. Ada tapi jarang. Kalau di kejawen jelas itu hablum minal alam. Karena dalam ilmu-ilmu kejawen itu prakteknya kita menggunakan energi dari alam kayak gitu. Itu bedanya ya. Kapan hari ada yang bertanya di kolom komentar. Nah, untuk klien nomor 5646 ini Mbah Wira tidak menemukan adanya keilmuan pada dirinya. Ya Mbah Wira tahu dia sedang belajar ya. Mbah Wira tahu Anda sedang belajar. Tapi
untuk keilmuan-keilmuan ini belum memberikan efek yang signifikan terhadap energi tubuh Anda. Nanti bener apa enggak Anda cek klarifikasi ya. Bener bahwa saya sedang belajar ilmu A, B, C, tapi memang baru dan lain sebagainya. Ya kalau belum anjing ya wajar dan sebagainya. Nanti silakan Anda cerita. Atau memang Anda nanti, oh Mbah mohon maaf saya nggak belajar apa-apa. Gitu nggak apa-apa ya. Silakan nanti Anda yang cerita. Kalau menurut Mbak Wira Anda sedang belajar, tapi memang baru. Jadi ilmu itu belum memberikan dampak yang signifikan atau perubahan yang besar ya. Yang ketiga yaitu orang-orang dengan energi yang biasa. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Anda masuk kategori ini. Ya, kalau Mbak skalakan dari 1 sampai 100, yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka klien 5646 kira-kira 74. Dan auranya, nah kita bicara aura, domain itu ada pengasihan. Aura pengasihannya bagus sekali. Ya, aura biru. Dan aura pengasihan Anda itu menarik. Baik bagi manusia maupun bangsa gaib. Ini yang Mbak Wira rasakan pagi ini. Ya, pagi ini tuh tanggal berapa ini? 22 Desember 2022. Menarik sekali bagi manusia dan bangsa gaib. Ya. Aura biru itu membuat orang itu kalem, tidak keras ya, kalem, enak, mudah dicintai, mudah disenangi, mudah bergaul, ngomong sama siapapun oke. Ya, ngomong sama siapapun bahkan yang baru dikenal tuh mudah akrab. Dan kayaknya Anda sedang jatuh cinta kayaknya ya. Punya cewek nih, punya cewek. Kalau nikah belum? Punya cewek nih kayaknya. Bener apa enggak? Nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira. Ya kayak gitu. Nah, ini yang ketiga yang perlu Mbak Wira sampaikan untuk cakra. Cakra yang aktif adalah seks cakra. Ya, mungkin memang usianya ya, kebutuhan akan seks itu tinggi, kemudian dampak dari seks cakra yang tinggi adalah Anda aktif dalam pekerjaan, Anda punya energi yang tinggi untuk bekerja. Kemudian root cakra ya, cakra dasar itu juga aktif, dampaknya sama, memberikan energi bagi tubuh yang tinggi. Kemudian yang Mbak Wira lihat ini ajna, kepekaan Anda bagus. Ya, jadi kalau ajna itu bedanya apa sih ajna dengan cakra jantung? Kalau ajna itu mengetahui sesuatu yang sifatnya gaib melalui gambaran. Jadi melihat. Kalau sedangkan cakra jantung itu mengetahui sesuatu yang sifatnya gaib itu dengan firasat. Jadi kok tiba-tiba tahu, walaupun nggak lihat ya, kok kayaknya kayak gini, kayak gitu. Itu bedanya ya. Nah ini yang perlu Mbak Wira bahas adalah yang ketiga. Yang ketiga sudah yang keempat, yaitu ada nggak sih yang nempel di badan Anda? Mbak Wira kok melihat ada sosok nenek tua yang menempel di diri Anda. Dia kayak ikut gitu kemanapun Anda pergi. Nah, ini sifatnya negatif. Memang dia tidak mengurangi energi diri Anda. Ya, jadi dia cuma ikut gitu aja. Tapi karena sifatnya suka, akhirnya membuat Anda sulit jodoh. Kayak kalau punya hubungan itu gampang bertengkar, punya hubungan itu gampang cekcok, punya hubungan itu gampang miskomunikasi, utamanya komunikasi yang melalui chat. Nah, terus gimana Mbah? Solusinya adalah kalau Anda mengalami kesalahpahaman dengan pasangan, jangan buru-buru marah, jangan buru-buru ya udah kita pisah, jangan kayak gitu. Tapi diem dulu, temui pasangan ya. Habis itu baru ngomong baik-baik. Kontrol emosi itu bener-bener harus jos bagi orang-orang yang seperti ini. Ini baru pagi ini Mbak Wira melihat, loh kok ada gambaran sosok wanita tua ketawa-ketawa gitu di samping kiri ya, tepatnya itu di belakang, agak belakang samping kiri. Wah ini suka ini. Mbak bisa nggak Mbak ini dijauhkan? Bisa. Caranya yaitu dengan rutin mengoleskan minyak aura ya, yang udah Mbak Wira berikan itu, dengan niat pagaran diri, dengan niat membersihkan yang negatif dari badan. Ya, kalau perlu Anda boleh pindah domisili. Kalau bisa ya, namanya domisili itu kan berat ya. Kalau bisa Anda pindah domisili, kalau nggak bisa ya domisilinya yang dipagari. Oles pakai minyak aura rutin, bacakan ayat kursi 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu nanti akan menghilangkan yang negatif. Mbak Wira nggak tahu nih dapat dari mana nih ya. Kayaknya sebelumnya Mbak Wira nerawang Anda kayaknya belum ada, tapi kok hari ini tuh kok ada gitu. Ini yang mungkin mengganggu hubungan Anda dengan pasangan. Ya, ini yang ya cobalah nanti ya gimana oles aura minyak aura dulu ya secara rutin sebulan, kemudian setelah itu kita cek lagi ya. Kemudian
Untuk pengecekan lagi nanti gratis, nggak apa-apa, tinggal foto selfie. Mbah gimana, ada nggak yang wanita tua itu masih mengikuti? Nanti kalau ada ya kita terapi lagi, kita lanjutkan lagi terapinya. Kalau nggak ada ya alhamdulillah gitu. Nah kemudian ya yang perlu Mbak Wira sampaikan juga, satu tadi kontrol emosi, jangan mudah marah. Dua, batasi chat ya, kalau sedang berantem jangan chat, temui pasangan. Kemudian yang ketiga, kalau bisa pindah rumah, kalau nggak bisa pagari rumahnya ya. Kemudian yang keempat, perbaiki ibadah, karena jin-jin negatif kayak gini kalau kita rajin beribadah, rajin wirid, akan pergi. Berbanyak sholawat, berbanyak istighfar, itu udah bagus untuk menghalau jin-jin negatif yang menempel ke badan ya. Jelas ya, ini tips ya untuk Anda bagi teman-teman yang mengalami kejadian serupa ya, punya hubungan kok gampang putus, punya hubungan gampang salah paham, gampang berantem. Coba kontrol emosinya, kemudian setelah kontrol emosi, kalau ada apa-apa batasi chat, karena bahasa chat itu bikin berantem. Temui, langsung temui, ngobrol baik-baik. Kalahkan egomu sendiri untuk marah-marah, karena biasanya kita itu kalau udah berantem maunya menang, padahal kalau kita menang berarti pasangan kalah. Kalau kita menang pasangan kalah ya, mau semenang apapun kita tetap ada orang yang tersakiti kayak gitu. Ini tips dari Mbak Wira untuk Anda. Kemudian yang terakhir kita bicara khodam badan. Khodam badan ada 4 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur, yaitu khodam yang mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucu yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Ini tidak ada ya. Yang kedua yaitu khodam pengisian, yaitu khodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Ini juga tidak ada. Yang ketiga yaitu khodam keilmuan, yaitu khodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ini juga tidak ada. Loh, khodam keilmuan itu memang benar ada tambah ada. Khodam keilmuan itu ada. Ya, khodam keilmuan itu tidak bisa kita request. Dia random, pemberian alam. Kenapa? Karena memang jumlah dari khodam keilmuan ini banyak, ya tak terbatas. Ketika kita mengamalkan sesuatu, misal kita berkelompok ada 10 orang mengamalkan ilmu yang sama dengan tirakat yang sama, maka kodam keilmuan yang menyertai si A beda dengan si B, beda dengan si C, beda dengan si D, kayak gitu. Jadi kodam keilmuan ini bukan satu lalu dipakai rame-rame, bukan. Kodam keilmuan adalah kodam yang tertarik mendampingi seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Jadi apa yang benar-benar random sesuai dengan kelakuan si orang itu. Kalau orangnya keras ya kodam keilmuan yang mendampingi keras juga. Kalau orangnya senang puasa, kodam yang mendampingi kodam kodam muslim, jin muslim kayak gitu. Kalau orangnya keras ya galak ya kodam yang mendampingi galak, walaupun ilmunya sama. Mbak Wira dulu itu pernah didampingi kodam Kusutrawan, padahal puasa, tata caranya puasa, tapi niatnya salah. Niatnya ingin menembus alam barzah, yang mana itu jelas tidak mungkin. Alam barzah itu alam pembatas, kok mau Mbak Wira tembus. Ya bodohnya Mbak Wira muda itu ya kayak gitu. Ya akhirnya yang datang ya dark entitas, colek gitu bentuknya, tapi nggak apa-apa, itu kodam keilmuan. Ya, kalau bisa nanti pelan-pelan ini diminimalkan penggunaannya, supaya apa ya, kita kembali pada diri kita sendiri dan Tuhan kita kayak gitu. Tapi ya gimana juga ya, itu berproses ya. Mbak Wira juga belum ya, waduh 7 tahun loh ya, 7 tahun Mbak Wira menekuni dunia perkodaman ini, kayak belum semua hal tuh bisa Mbak Wira ketahui, kayak masih ada misteri-misteri gaib yang ya masih perlu Mbak Wira pelajari kayak gitu. Itulah uniknya ya. Makanya kalau Mbak Wira bilang Padepokan Sengkelat Rajanya Azimat, 7 tahun kami menekuni pembuatan azimat, kodam, jin yang ditundukkan ya, itu 7 tahun khusus pembuatan azimat. Kami nggak mempelajari penyembuhan, nggak mempelajari palat, nggak mempelajari santet, nggak mempelajari ilmu-ilmu lain. Kami khusus hanya menekuni ilmu pembuatan azimat dan penundukan jin. Itu pun masih banyak PR yang belum kami ungkap, masih banyak hal-hal gaib yang belum kami ketahui, dan itu terus akan kami pelajari ya, terus menerus ya. Sampai kapan ya? Sampai nanti ya ketemu ujungnya kayak gitu. Luar biasa ya, ilmu itu sebegitu luasnya. Yang terakhir yaitu kodam yang suka ya, atau cinta kepada Anda. Kalau untuk suka ini Mbak Wira tidak menemukan ya, beda loh ya suka dengan cinta itu. Kalau suka itu ya ikut karena suka ya, kalau cinta itu ikut kan tresno, karena ada jatuh hati, ingin memiliki kayak gitu, itu cinta. Kalau suka itu ya karena seneng gitu aja. Saya suka dengan presiden, bukan berarti saya cinta ya seneng, saya seneng gaya kepemimpinan beliau misalnya kayak gitu loh. Jadi
Kalau suka itu nggak terbatas gender. Kalau cinta biasanya berlawanan gender. Laki-laki disukai jin perempuan, kalau perempuan disukai jin laki-laki. Ada rasa ingin memiliki, ada rasa cemburu ketika si manusia itu punya pasangan, sehingga kayak memicu perdebatan, memicu pertengkaran supaya gampang putus, supaya gampang pisah, supaya nggak menikah kayak gitu. Nah ini yang Mbak Wira ceritakan tadi si wanita tua tadi. Solusinya juga sudah Mbak Wira ajarkan, tinggal Anda praktekkan kayak gitu. Oke, sekian yang bisa Mbak Wira sampaikan. Mbak Wira tunggu tanggapannya. Kalau ada pertanyaan boleh kita ngobrol santai aja. Terima kasih, selamat pagi.